Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video, dan di mana video itu saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran di dalam Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asmar. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Teman saya bernama Samsur Rijal dan Ahmad Daniel. Baik, yang pertama, metode Simai. Metode Simai adalah metode yang dimana siswa mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, siswa mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh guru atau qori yang memiliki bacaan yang benar. Nah, metode Simai adalah metode di mana seorang guru atau murid mendengarkan bacaan dari guru yang benar. Terus yang kedua, metode talaki. Di mana metode talaki ini siswa membaca Al-Quran secara langsung di hadapan gurunya. Kemudian guru mengoreksi bacaan dari siswa tersebut. Itu adalah metode talaki di dalam pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, metode tikrar. Metode tikrar, di mana metode ini siswa mengulang bacaan atau hafalan hingga berkali-kali siswa mengulangi bacaannya dan hingga lancar dan melekat dalam ingatan siswa. Nah, itu adalah metode tikrar. Ya, selanjutnya metode keempat yaitu metode tahsin. Metode tahsin di mana berfokus pada peningkatan kualitas bacaan Al-Quran sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Itu yang dinamakan metode tahsin di dalam pembelajaran Al-Quran. Dan selanjutnya metode dan yang terakhir yaitu metode tahfiz. Nah, metode tahfiz ini bertujuan menanamkan hafalan Al-Quran secara bertahap dan berkesinambungan. Dan itulah 5 metode dalam pembelajaran Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Praktik dan penjelasan lebih lanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Samsur Rijal. Saya persilahkan. Ini dia video contoh penerapan metode pembelajaran dari 5 metode. Baik, pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan yang pertama metode Simai. Jadi perlu adik-adik semua atau santri semua perlu mengetahui bahwa metode Simai ini yakni mendengar. Jadi guru membuka pelajaran dengan membaca ayat Al-Quran secara tertib dan benar, serta santri mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa ikut membaca. Dan sekalian guru dapat mengulang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raki'una as-sabiquna al-amirun. السابقون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Baik, adapun
Adapun yang kedua, metode talaki. Jadi metode talaki ini yakni belajar langsung. Jadi setelah mendengarkan, santri harus menyebutkan bacaan guru secara langsung. Jadi guru menyimak bacaan setiap santri dan langsung mengoreksi kesalahan makrotnya, tajwidnya, atau panjang bacaannya. Jadi pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka agar koreksi lebih efektif. Jadi adapun praktiknya yakni langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. Ingat, itu berapa panjang pendeknya? Harokat berapa harokat? Yang wala, nah, 5 atau? Nah, kenapa dipendekkan? Coba ulang. Wala auladuhum minallahi syai'a. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kenapa fihanya dipanjangkan? Di situ tidak ada tanda harokat atau majais 5 atau 6 harokat, tidak ada. Kenapa dipanjangkan? Coba ulang. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون فيها. Ingat, itu nun mati nun sukun bertemu fa. Itu hukumnya ikhfa. Nah, itu jelas dan berdemu. Kenapa tidak didengungkan? Ulang. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر. Itu tanwin bertemu fa, itu ikhfa lagi. Kasrotain dengan fa, itu harus jelas dan berdengung. Kenapa tidak didengungkan lagi? Perhatikan tajwidnya. في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكه وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Baik, adapun yang ketiga, metode tikrar. Jadi metode tikrar ini yakni pengulangan. Jadi santri membacaan ayat yang kita pelajari berkali, baik setiap bersama-sama. Jadi guru akan memastikan setiap pengulangan dilakukan dengan bacaan yang benar hingga lancar. Jadi sekalian atau dari sekalian, marilah membaca secara bersama-sama. Baik, adapun contoh praktiknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
Baik, adapun yang keempat mengenai tentang metode tahsin. Jadi metode tahsin ini yakni memperbaiki bacaan adik-adik semua atau santri sekalian. Jadi guru di sini memberikan bimbingan khusus untuk memperbaiki kualitas bacaan adik-adikku semua atau santri sekalian. Jadi di sini kita fokus pada makhorijul huruf, sifat huruf, hukum tajwid, serta kelancaran membaca Al-Quran. Jadi santri harus tetap berusaha terus berlatih hingga bacaannya sesuai kaidah tajwid. Baik, adapun praktiknya langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بينه. Baik, perhatikan fathatain bertemu lam itu sifat hukumnya idgham bila gunnah. Jadi dia hukumnya itu tidak berdengung. Jadi langsung dimasukkan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Baik, adapun yang terakhir atau yang kelima mengenai tentang metode tahfiz. Jadi metode tahfiz ini yakni menghafal. Jadi setelah bacaan benar, artinya di sini setelah bacaan benar, santri memulai menghafalkan ayat sedikit demi sedikit. Jadi hafalan yang disetorkan kepada guru untuk diperiksa kelancaran dan ketepatan bacaannya. Baik, langsung saja praktiknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإنه وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ulang dari watazawwadu. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Baik, itulah penerapan kelima metode tersebut. Dengan penerapan kelima metode tersebut secara berurutan, pembelajaran Al-Quran menjadi lebih sistematis sehingga santri mampu membaca Al-Quran dengan benar, memperbaiki kualitas bacaannya, serta menghafalnya dengan baik. Baik, selanjutnya sebagai penutup yakni saudara Ahmad Daniel. Baik, selanjutnya adapun sebagai penutup saya Ahmad Daniel. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa metode Simai, Talaqi, Tikrar, Tahsin, dan Tahfiz merupakan rangkaian metode pembelajaran Al-Quran yang saling melengkapi, yang dimana metode Simai melatih santri untuk mendengarkan bacaan yang benar, Talaqi membimbing santri belajar secara langsung dengan guru, Tikrar memperkuat kemampuan melalui pengulangan, Tahsin menyempurnakan kualitas bacaan sesuai dengan kaidah tajwid, dan Tahfiz membantu santri menghafal Al-Quran secara bertahap dan berkesinambungan.
Dengan penerapan kelima metode tersebut secara sistematis, proses pembelajaran Al-Quran menjadi lebih efektif dalam membentuk santri yang mampu membaca Al-Quran yang baik dan benar, memahami pentingnya menjaga kualitas bacaan, serta memiliki hafalan yang kuat. Oleh karena itu, implementasi metode-metode ini sangat relevan untuk diterapkan dalam guna pembelajaran Al-Quran untuk melahirkan generasi yang mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan dan praktik yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan mengenai implementasi metode pembelajaran Al-Quran. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.